Oke. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di live class marsiajar.id bersama aku, Crescentiana Katlea. Kalian bisa panggil aku Katlea atau Lea. Aku sekarang mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Hari ini kita akan membahas untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, materinya yang akan kita bahas adalah statistika. Nah, untuk statistika ini termasuk yang lumayan sering keluar di UTBK, baik di PK maupun di Matematika Saintek. Nah, terus untuk materi statistika ini juga tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Apalagi buat kalian yang kelas 12, sekarang mungkin ada yang lagi pelajaran matematika wajibnya bahas statistika juga. Jadi biar sekalian aja kita. Nah, terus, oh ya, untuk statistika di PK ini nggak sesusah statistika yang kita pelajari di SMA. Oke. Kalian yang mau ikutan on-cam, boleh banget ya. Oke, untuk schedule atau agenda live class kita sore ini, kita akan review materi dulu, nginget-nginget lagi rumus-rumusnya, nge-refresh lagi nih, inget-inget lagi. Kemudian ada pembahasan soal, kita bahas contoh-contoh soal statistikanya. Berikutnya ada sedikit kuis. Oke. Untuk rumus-rumusnya, jadi pada statistika itu kita ada data tunggal dan juga data kelompok atau biasa disebut distribusi kelompok. Yang akan kita lebih dalami di PK ini, karena yang akan lebih sering keluar itu hanya data tunggal aja, terutama pada mean atau rata-rata. Pertama, rumus mean untuk data tunggal yaitu sigma XI dibagi N. XI itu adalah nilai datanya. Jadi data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, tambah data keempat, tambah data kelima, dibagi sama banyaknya data itu. Berarti dibagi ada 5 data gitu misalnya. Kemudian ada median. Median pada data tunggal. Median atau biasa kita kenal dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah itu ada pada jika N-nya ganjil atau banyaknya datanya itu ganjil, misalnya ada 7 data. Nih, ada 7 data, berarti mean-nya adalah pada data ke-7 dibagi 2, 3,5. Berarti mean-nya itu ada pada data ke-4. Mediannya, maaf. Nah, kemudian kalau misalnya banyaknya datanya itu genap, misalnya ada 8 data, berarti mediannya itu pada data ke-8 dibagi 2, berarti data ke-4, dan data setelahnya, berarti data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Gitu. Ini kemudian ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data itu. Berikutnya kita akan bahas untuk data kelompok. Nih, untuk data kelompok, sama ada mean, median, dan modus juga. Kalau pada data kelompok, meannya itu adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maksudnya itu, F itu adalah frekuensi data tersebut. Misalnya ada data nilainya 2. Nilainya 2 ini jumlahnya ada 3 gitu. Jadi 2, 2, 2. Terus ada data nilainya 3. 3 itu jumlahnya ada 5. 3, 3, 3, 3, 3. Kan kalau kita ngitung satu-satu manual itu bakalan susah kan. Jadi tinggal 2 dikali 3 ditambah sama 3 dikali 5. Baru dibagi sama kayak tadi, dibagi banyaknya data itu. Berikutnya ada median. Median pada data kelompok. Ini biasanya kalau data kelompok disajikannya dalam bentuk grafik atau tabel, ya kan? Dikasih tahu tuh frekuensinya berapa, frekuensi kumulatifnya berapa. Gitu. Rumus mediannya itu sama dengan tepi bawah ditambah N per 2 dikurangin F kumulatif dibagi F I dikali K. Nah, tepi bawah itu kita harus tentuin dulu dalam misalnya kita soalnya dalam bentuk tabel. Tentuin dulu kelas mediannya itu di mana. Kelas median itu ditentukan
dengan N atau banyaknya data dibagi 2, ya kan? Jadi setengah dari datanya itu tuh, di tengah-tengah itu tuh. Itu biasa disebut juga dengan Q2 ya. Terus tepi bawah itu nilai yang paling kecil di kelas itu dikurangin 0,5 gitu. Terus ditambahin per 2 dikurangin F kumulatif. Biasanya tuh dalam tabel itu dikasih tahu tuh F kumulatif, tapi ini F kumulatif data sebelum kelas median. Terus dibagi frekuensi kelas median itu dikali panjang kelasnya atau panjang kelasnya itu misalnya kelas mediannya itu 70 sampai 75, berarti panjang kelasnya 70, 71, 72, 73, 74, 75 dikali 6 berarti. Nah, kemudian ada data kelompok pada modus. Pada modus itu sama sebenarnya, modus itu tetap yang nilainya paling banyak. Nah, cara nentuin kelas modusnya tinggal lihat aja tuh di frekuensinya yang paling banyak yang mana. Dan terus tentuin tepi bawahnya, kayak tadi tepi bawah itu pokoknya nilai terkecil dari kelas itu dikurangi 0,5, kemudian ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali K atau panjang kelas. D1 itu frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus itu kalau udah ditentuin kelas modusnya, diketahui frekuensinya, dikurangin sama frekuensi kelas modus sebelumnya. Kalau D2, frekuensi kelas modus itu dikurangin sama frekuensi kelas modus setelahnya. Tapi untuk PK ini kita nggak terlalu banyak bahas tentang data kelompok karena lebih paling banyak dominan keluar data tunggal. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal, kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti langsung aja ketik di room chat atau boleh langsung raise hand. Oke? Kita mulai pembahasan soalnya ya. Nah, untuk soal nomor 1, nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan adalah 8. Jadi rata-rata nilai satu kelas itu 8, ada siswa laki-laki sama siswa perempuannya. Jika nilai rata-rata ulangan siswa perempuan, nah rata-rata yang perempuannya aja nih adalah 9. Maka nilai rata-rata ulangan siswa laki-laki adalah, ini sebenarnya termasuk yang masuk ke dalam data kelompok, tapi untuk soal yang paling sederhana nih. Jadi langsung kita ini aja ya, coba kita jawab. Ingat-ingat aja pokoknya rumus rata-rata. Nah, rata-rata itu kan biasanya nih, sigma XN dibagi N gitu. Nah, ini untuk rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan, X gabungannya itu adalah, di sini diketahui jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan, rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan, sama rata-rata nilai siswa perempuan. Tapi yang ditanya adalah rata-rata nilai siswa laki-laki. Kita bikin aja langsung pakai rumus rata-rata gabungan itu rata-rata siswa laki-laki dikali jumlah siswa laki-laki ditambah rata-rata siswa perempuan dikali jumlah siswa perempuan dibagi jumlah siswa laki-laki ditambah jumlah siswa perempuan. Nah, udah ada rumusnya, langsung kita masukin aja yang di soal. Nih, mean atau rata-rata gabungannya adalah 8. Nih, seperti yang dikasih tahu, rata-rata gabungannya 8, langsung kita tulis 8 sama dengan rata-rata siswa laki-laki adalah yang ditanya, yang kita cari ya, dikali jumlah siswa laki-lakinya itu 20. Ditambah rata-rata siswa perempuan. Rata-rata siswa perempuan adalah nih 9. 9 kita tulis aja, dikali sama jumlah siswa perempuannya adalah 30. Dibagi jumlah siswa laki-laki 20, tambah jumlah siswa perempuan itu 30. Nah,
Kita langsung hitung aja 8 sama dengan 20 dikali rata-rata siswa laki-laki ditambah 9 kali 30, 270 dibagi 20 tambah 30 itu 50. Langsung kita kali silang. 8 kali 50 itu 400 sama dengan 20 kali siswa rata-rata siswa laki-laki tambah 270. Nah, pindah ruas, 400 dikurangin 270 sama dengan 20 kali rata-rata siswa laki-laki. 400 kurangin 270 itu 130. Sama dengan 20 kali rata-rata siswa laki-laki. Nah, berarti rata-rata siswa laki-lakinya sama dengan 130 bagi 20. Coret, coret, 13 bagi 2, 6,5. Nah, siapa tuh? Benar banget yang udah jawab 6,5. Sorry. Kepencet. Benar banget, 6,5. Jawabannya D. Aduh, 6,5. Siapa tuh yang udah jawab 6,5? Bener banget, Ella Kinanti. 6,5. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Yang mau tanya langsung aja. Udah paham? Paham. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Oke. Diketahui data PQRST dengan R kurang dari S, T lebih besar dari Q, Q lebih besar dari P, T kurang dari R. Wah, udah dikasih tahu datanya, tapi lebih kecil, lebih besar. Nah, jumlah median dan jangkauan data adalah, sebenarnya ini gampang, cuman ngeco aja dikit nih. Diketahui data PQRST dengan R lebih kecil dari S, T lebih besar dari Q. Nah, sekarang pertama kita urutin dulu nih PQRST-nya nih. Ini belum benar nih urutannya nih. Kita ikutin ini nih. Nah, kita lihat, pokoknya kalau urutin berarti dari yang kecil ke yang besar, ya kan? Kita lihat dari P. P ini di sini di sini P nih P. P itu dia Q lebih besar dari P, berarti sama aja dengan P kurang dari Q. Nah, di sini P cuma dikasih tahu di sini nih, berarti P nggak ada lebih besar dari apa-apa kan P, berarti si P itu adalah yang paling kecil nih P. Nah, berikutnya coba kita lihat Q. Q ini di sini ada nih, T lebih besar dari Q, berarti Q-nya kurang dari T. Terus di sini Q itu lebih besar dari P. Nah, pas banget, berarti Q setelah P. Lanjut, kita lihat si R. R di sini tuh R kurang dari S, sama, tapi R itu lebih dari T. Nah, T-nya itu berarti sebelum R harus ada T dulu. Coba lihat T. T itu lebih besar dari Q. T lebih besar dari Q, nah pas banget, berarti setelah Q itu T. Terus, habis itu R tadi, R berarti setelah T, dan yang terakhir tinggal si S nih kan cuma lebih besar dari R kan, berarti S paling besar, si S. Nah, urutannya udah nih, tinggal jumlah median dan jangkauan data. Kalau datanya cuma 5 biji, gampang banget cari mediannya kan. Tinggal lihat yang di tengah. Nih, nilai tengahnya mediannya berarti T. Nah, mediannya itu berarti T. Terus jangkauan. Jangkauan itu
adalah nilai yang paling besar dikurangin sama nilai yang paling kecil. Berarti si S dikurangin sama P. Nah, berarti jawabannya jumlah median dan jangkauan data. Median tambah jangkauan data. Berarti T ditambah S kurang P. Berarti T tambah S min P. Nah, jadi jawabannya adalah bebek. T ditambah S kurang P. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ini sebenarnya termasuk soal hiburan ya, gampang sih. Aman. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Paham, paham, paham. Paham. Lanjut. Paham, mantap. Cakep nih. Ngerti-ngerti. Oke, kita lanjut ya. Lanjut nomor 3. Nice, oke. Nomor 3. Sekelompok data memiliki simpangan baku 7 dan median 10. Jika setiap data dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi 2, maka jumlah simpangan baku dan median data yang baru adalah, nah ada lagi nih simpangan baku gitu kan. Jadi di statistika itu dia ada yang namanya ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran. Apa aja ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan itu mean, median, dan modus yang biasa kita pakai nih, yang biasa kita bahas. Nah, untuk mean, median, modus itu datanya bisa dikalikan dan juga dikurangi. Bisa juga dibagi dan ditambah. Bisa semuanya, bisa diapa-apain tuh datanya jadi data yang baru. Kalau untuk ukuran penyebaran itu kayak simpangan baku, jangkauan, yang tadi kita bahas jangkauan, dan juga kuartil itu kayak Q1, Q2, Q3, itu cuma bisa dikali dan dibagi aja. Nah, udah, berarti tinggal kita coba deh nih, kita coba data barunya gimana jadinya. Data barunya, sekelompok data memiliki simpangan baku. Pertama, simpangan baku. Simpangan baku itu, nih simpangan baku berarti masuknya ke sini ya, ke ukuran penyebaran. Berarti dia cuma bisa dikali sama dibagi. Nah, berarti dia bisa dikali 2 doang nih. Berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian untuk, nih, 14. Kemudian yang kedua adalah mediannya. Median itu masuknya ke ukuran pemusatan. Median, berarti dia bisa dikali sama 2, bisa juga kemudian setelah dikali 2, dia dikurangi 2. 10 kali 2, 20. 20 kurang 2, 18. Nah, jumlah simpangan baku dan median data yang baru adalah, tinggal kita jumlah. 4 tambah 8, 12. 32. Jawabannya 32. 32 B. Oke. Oh iya, oke. Jadi jawabannya bola 32. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Boleh ulang nggak kayak gini? Oh, atau kamu mau tanya yang bagian mananya? B, ya B. Hai B, kamu mau tanya yang di bagian mana? Oh, oke. Pokoknya intinya kalau misalnya modus, median, sama mean itu datanya, kalau misalnya dia jika setiap data dikali, ditambah, dibagi, dikurang, itu dia bisa ya kayak modus, median, sama mean itu bisa diapa-apain datanya.
Kalau yang selain itu, pokoknya selain 3 itu tuh, yang simpangan baku, jangkauan, kuartil, Q1 sama Q3. Nah, itu cuman bisa dikali sama dibagi aja, gitu. Jadi kayak gini, yang tadi ini simpangan baku 7 ini dia cuma bisa dikali sama 2. Kalau si median 10, dia bisa dikali sama 2, bisa juga dikurangin sama 2. Gitu. B, udah ngerti, B? Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Paham? Ya, itu dikalikan karena dari pertanyaannya. Kalau semisal pertanyaannya dibagi berarti, ya, kalau misalnya pertanyaannya dibagi, di sini disuruh dia data-datanya dibagi, berarti dibagi, ikutin aja di soalnya. Pokoknya, ya, yang mean, median, modus itu bisa dikali, bagi, tambah, kurang. Paham? Iya, simpangan baku cuma bisa dikali sama bagi. Misalnya di sini diketahui simpangan bakunya 5, ya kan? Dikasih tahu simpangan bakunya 5, jika setiap data dikalikan 3, kemudian dikurangi 1, gitu. Atau enggak, ya berarti simpangan baku cuma bisa 5 dikali 3, udah datanya cuma bisa gitu diubahnya. Oke. Nih, lanjut. Ada lagi yang tanya? Lanjut ya. Oke. Lanjut nomor 4. Oke, lanjut. Ya. Nilai rata-rata Justin dalam 4 kali tes adalah 80. Rata-rata Justin, dia udah 4 kali tes, rata-ratanya 80. Agar ia memperoleh nilai rata-rata 84, maka tes kelima ia harus memperoleh nilai, nah, misalnya kalian mau terima rapot akhir semester, mau rata-ratanya nanti pas terima rapot 84, terus sisa 1 ulangan terakhir nih, berarti berapa nih nilai ulangannya nih yang terakhir harus berapa? Nah, ini juga pakai rumus rata-rata lagi. Nah, dia yang paling sering sih sebenarnya dipakai, paling sering keluar, itu yang rata-rata ini. Oke, jadi tadi rata-rata itu namanya sigma xn dibagi sama n. Nah, kita masukin aja nih. Kan kita nggak dikasih tahu nih nilainya si Justin 4 kali tes nih berapa aja. Bisa aja dapat 70, dapat 90. Nggak dikasih tahu kan. Jadi kita bikin aja pemisalan nih. Misalin aja A atau apa kayak B, C, terserah. Mau dimisalin apa aja. Terus tinggal kita masukin ke rumus ini. Rata-ratanya itu 80. Masukin aja 80 sama dengan dalam 4 kali tes nih, 4 tes. Berarti dibagi sama 4, kan? Ini kan tadi A ya, kita misalin A. Berarti 80 sama dengan A per 4. A sama dengan 80 kali 4, 320. Dapat nih satu persamaan. Terus, agar ia memperoleh nilai rata-rata 84, pada tes kelima ia harus memperoleh nilai. Sekarang, waktunya kita cari nih, harus dapat berapa nih ulangan kelimanya. Jadi, rata-ratanya maunya 84.
Nah, pada tes kelima berarti dia akan melakukan 5 kali tes kan. Habis itu, nih kan 84 itu adalah hasil dari 5 kali tes. Dibagi sama 5. 5 kali tes itu isinya adalah si A ini nih. A ini, tes kelima ini 5 kali tes adalah sama aja dengan A ditambah sama B, ya kan? Udah, tuh kita hitung 84 sama dengan A tambah B bagi 5. Nah, 84 kali 5 itu 420. 84 kali 5, 420. Ya, tuh. A tambah B. Nah, A-nya udah dikasih tahu kan, nih udah ketemu kita saat bersama nih. Masukin dah tuh A-nya ke sini. 420 sama dengan 3/20 tambah B. Berarti B-nya sama dengan 100. Nah, lo, Justin harus dapat nilai 100. Harus sempurna. Nggak boleh di bawah itu kalau rata-ratanya mau 84. Oke, jadi jawabannya 84. 84. Jawabannya 100. Oke. Ada yang mau bertanya? Mantap, adik tuh sosio. Paham. Wih, ini masih yang gampang-gampang sih, belum masuk yang susah. Keren, pada paham. Lanjut? Apa kita lanjut? Lanjut, oke. Wah, nih SNBMPTN tahun 2018. Lanjut, oke. 11 siswa mengikuti suatu tes. Kemudian gurunya ngumumin bahwa jangkauan data nilai siswa tersebut adalah 15. Jika diumumkan 3 siswa dapat nilai 100, 1 siswa dapat nilai 96, 3 siswa dapat nilai 90, dan 2 siswa dapat nilai 86. Maka nilai 2 siswa yang belum diketahui yang paling mungkin adalah, jadi tinggal 2 siswa lagi yang nggak diketahui. Oke, sekarang kita bikin dulu ada X2, X3, atau putus-putus. Oh, nge-freeze. Oh, sorry. Internetnya, connection-nya ya. Halo, udah jelas? Apa masih putus-putus? Udah jelas, Kak. Oke. Sorry ya, tadi mungkin connection-nya agak nge-lag. Oke, sorry ya. Nah, kita ulang aja ya. Ulang dari soalnya aja ya. Nih. 11 siswa mengikuti suatu tes. Nah, gurunya ngumumin nilai-nilainya. Tapi ada pokoknya jangkauan data. Berarti jangkauan data itu nilai tertinggi, selisih antara nilai yang tertinggi sama nilai yang terendah itu 15 selisihnya. Terus, jika diumumkan, ada 3 siswa dapat nilai 100. 3 siswa dapat nilai 100. Nah, kemudian 1 siswa dapat 96, 3 siswa dapat 90, dan 2 siswa dapat 86. Maka 2 siswa yang belum diketahui nilainya, yang paling mungkin adalah 2 siswa lagi nih yang nggak tahu nilainya berapa. Kita harus cari tahu dari sini nih, bisa. Kita urutin dulu pokoknya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Misalnya aja gini ya.
X8, X9, sorry. 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 10 dan X11. Nah, diketahui ada nih 3 siswa nilainya 100. 100 itu kan udah pasti paling tinggi, nggak mungkin ada yang lebih dari itu kan. Kita langsung aja taruh di belakang sini nih. Kita langsung masukin di sini 3 siswa dapat 100. 100. Nah, terus tadi dikasih tahu kalau jangkauan datanya itu 15. Jangkauan data itu berarti adalah X11 dikurangin sama X1. 15 sama dengan X11-nya kan 100. Dikurangin X1, berarti X1-nya 100 kurang 15, itu 85. Ya. Berarti data yang paling kecil itu 85. Nah, udah ketemu nih. Satu data yang belum diketahui tadi nih. Dapat si 85. Di option yang 85 itu cuma ini sama ini. Nah, 85 itu kan udah paling kecil kan, udah X1 kan. Karena kita dapat langsung dari ini nih, jangkauan data tadi. Nah, berarti sebenarnya udah pasti nilai jawabannya yang A. Nah kan, kalau kalian waktunya udah kepepet nih, langsung aja jawab yang A. Udah pasti yang A sebenarnya. Tapi kalau waktunya masih banyak, bisa kalian cek-cek dulu. Masukin aja, lanjutin lainnya. Ya tadi 2 siswa dapat 86. Jadi 86 udah pasti setelah 85. Ada 2 siswa. Terus ada yang dapat 3 siswa dapat 90. Sama 1 siswa dapat 96. Nah, sebenarnya data berikutnya itu boleh di mana aja, boleh masuk sini, boleh di manapun, yang pasti dia harus lebih dari 85 ini. Bisa juga sama-sama 85, kan? Yang pasti lebih dari 85 atau sama-sama 85. Jadi nggak mungkin sih 84 ini. Jadi jawabannya ini 99 dan 85 gitu. Kalau misalnya di option-nya ada juga yang 85 sama 88, 85 sama 91, 85 sama 87 gitu. Jadi jawabannya ayam. Sampai sini ada yang mau tanya? Paham? Suara aku masih putus-putus nggak? Apa udah jelas? Udah jelas, Kak. Udah ya? Oke. Udah jelas, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 6. Oh ya, oke. Sorry, tadi gimana Kak kalau di pilihan ada 88 dan 85 dan 9. Oh, oke. Kalau ada pilihan lain ya misalnya ini ya, misalnya selain 99 dan 85 misalnya ada 88 dan 85 gitu misalnya. Tapi biasanya kalau ada yang option lain gitu, pasti ada juga di sini yang diketahui lain. Misalnya diketahui rata-ratanya gitu kan. Misalnya diketahui rata-ratanya, diketahui rata-rata. Nah, udah nanti kita bisa hitung dari rata-rata itu kita ketemu nih. Misalnya yang 85 tadi udah ketemu, tapi tinggal satu nilai lagi nih nggak ketemu nih berapa nih. Jadi pasti ada pernyataan lain gitu, ada pernyataan lain yang ngebantu kita buat dapat nilai yang mutlaknya gitu. Misalnya diketahui rata-rata, ntar kan dari rata-rata kita bisa dapat satu nilai yang masih bolong ini, yang masih nggak bisa kita temuin gitu. Jadi pasti ada pernyataan lain gitu. Kalau ini kan berhubung yang dikasih tahu ini doang, pasti dia optionnya juga cuman 99 dan 85 atau ini. Kalau ini kan logika aja sebenarnya, nggak mungkin lebih kecil dari 85.
Gitu. Udah paham, Putri Meilani? Paham? Oke. Kita lanjut ya. Nomor 6. Nah, untuk yang ini, diketahui 5 buah bilangan. Ada A, B, C, D, dan E. Nilai E sama dengan 2 kali D. Kita langsung tulis aja nih. E sama dengan 2D. Nah, rata-rata A, B, dan C adalah 8. Rata-rata A, B, C, D, dan E adalah 7,2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, jadi di UTBK, optionnya selain yang A, B, C, D, E tadi, ada juga model soal yang kayak gini, tipe soal yang kayak gini. Jadi kita menentukan kuantitas P sama Q-nya, dan optionnya P lebih besar dari Q, Q lebih besar dari P, P sama dengan Q, atau informasi yang diberikan tidak cukup sehingga kita nggak bisa jawab, jadi ya D gitu. Nah, jadi untuk soal ini, sama pakai rumus rata-rata lagi. Kita buat persamaan-persamaannya. Nih, pertama kan tadi dikasih tahu 5 buah bilangan. Itu ada A, B, C, D, sama E. Persamaan pertama nih, E sama dengan 2D. Berarti D sama dengan E per 2, ya, atau enggak setengah E. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua itu dari sini. Rata-rata A, B, dan C adalah, ingat rumus rata-rata tadi ya, pokoknya sebenarnya gampang banget sih diingatnya. Rata-rata itu pokoknya nilainya semua ditambahin, dibagi sama banyaknya itu ada berapa nilai gitu. Kan? Tinggal berarti 8 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, A sama B sama C, berarti ada 3 kan tuh. Lagi 3. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 8 kali 3 itu 24. A tambah B tambah C sama dengan 24. Nah, kita dapat persamaan yang kedua nih. Kemudian dari yang ini nih, rata-rata A, B, C, D, dan E adalah 7,2. Rata-rata A, B, C, D, dan E adalah 7,2. Sorry. Masih putus-putus. Apa udah? Halo, halo. Tes, tes, tes. Udah enggak? Udah nggak apa-apa. Oke. Pas bagian mana tadi? Udah, oke. Kita lanjut yang ke persamaan kedua ya, yang rata-rata. Oke, jadi untuk persamaan yang kedua, nih, 7,2 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi, ini ada 5. Oke. Kemudian 7,2 dikali 5, 7,2 kali 5 itu 36. Sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E. Nah, ini dapat persamaan baru. Terus di persamaan yang tadi yang sebelumnya kan kita udah dapat nih A tambah B tambah C itu 24 nih yang ini. Kita dapat yang ini nih. Ini langsung masukin aja ke sini. Jadi 36 sama dengan A tambah B tambah C-nya kita masukin 24. Yang ditanya di sini adalah E, ya kan? Ya udah nih. Tadi juga dikasih tahu kalau E itu sama dengan 2D. Berarti D itu E per 2, ya kan? Atau enggak setengah E.
Berarti D-nya kita substitusi dengan setengah E ditambah E. Nah, 24-nya pindah ruas. 36 kurang 24. Sama dengan setengah E tambah E berarti 3/2 E. Ya, ini kan kita bisa 2/2. Jadi sama aja. Sorry. 3/2 E. Ya. 36 kurangin 24, 12. Sama dengan 3/2 E. Berarti 3E sama dengan 12 kali 2, 24. 24. E-nya sama dengan 24 bagi 3, itu 8. Kita dapat E-nya 8. Berarti P-nya lebih kecil dari Q. Berarti Q itu lebih besar dari P. Jawabannya bola. Jawabannya yang B. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Oh, oke. Nanti aku kasih juga kok ininya PDF-nya kalau mau SSS. Udah, yang mau screenshot? Lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 7. Oke, nah ini model soalnya sama kayak yang tadi, model pilihannya pakai kuantitas P dan juga kuantitas Q. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 kan tadi 3 bilangan, terus ditambahkan sama X kan, jadi 4 bilangan. Nah, rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli juga. Bilangan asli itu adalah bilangan yang bukan pecahan, jadi kayak 1, 2, 3, 4 gitu. 0 nggak termasuk, jadi dari 1 sampai seterusnya ke kanan. Ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah nilai X terkecil yang mungkin. Nilai X terkecil yang mungkin. Jadi yang dicari adalah X-nya. Nah, kita rata-rata lagi. Nah, tapi versi lebih dimodif terus gitu. Jadi sebenarnya rumusnya satu, cuman yang penting paham konsepnya. Jadi nanti kalau soal-soalnya dimodifikasi, kalian tetap paham gitu. Nah, kita bikin persamaan nih. Kalau misalnya dia 3 bilangan asli. Kalau 3 bilangan asli, berarti tadi rata-ratanya 7. Kita masukin 7 sama dengan 3 bilangan asli itu ada A, B, tambah C, tambah X. Nah, 3 bilangan asli, ya kan? Misalnya 3 bilangan ini adalah A, B, C, ya. Tapi kita juga nggak tahu, bisa kita bikin pemisahan kayak yang tadi ini. Kita coba dulu A tambah B tambah C tambah X, ya kan? Sorry. Belum. Ini masih... X yang belum masuk. Baru A tambah B tambah C. Nah, dibagi 3. Nah, berarti A tambah B tambah C sama dengan 7 kali 3, 21. Kemudian kalau misalnya, nah ini kita misalin aja nih, A tambah B tambah C-nya kita misalin, atau 3 bilangan asli tadi, ini 3 bilangan aslinya kita misalin Y ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 21. Biar gampang, biar kita nggak usah ini tulis ABC.
Ini kita dapat 1 persamaan. Kemudian, kalau misalnya dia ditambahin sama bilangan asli X, ya kan? Jadi 4 bilangan asli. Nah, kalau misalnya ditambahin sama X, rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Di sini rata-ratanya nggak dikasih tahu. Jadi ya udah, gini aja. Nah, 4 bilangan asli itu tadi kan sama aja 3 bilangan asli ini ditambahin sama X, ya kan? Berarti sama aja Y ditambah sama X. Oke, berarti Y tambah X dibagi 4 bilangan asli, bagi 4. Y tadi dikasih tahu Y itu adalah 21 ditambah X dibagi 4. Nah, udah sampai sini. Dia mau kalau rata-rata 4 bilangan aslinya ini, rata-rata 4 bilangan ini adalah bilangan asli juga. Jadi dia mau nih, si ini nih, mainnya ini bilangan asli. Dia mau plek gitu, nggak mau pecahan, nggak mau dalam bentuk pecahan. Oke, jadi dari 21 ini, 21 harus ditambah berapa yang dia bisa dibagi 4 gitu. Jadi 21 kalau tambah 1 jadi 22. 22 nggak bisa dibagi 4 kan? 22 nggak bisa dibagi 4. 23, 23 juga nggak bisa dibagi 4. 24, 24 bisa dibagi 4. 24 bagi 4, 6 ya kan? Berarti ini harus 24 bagi 4 ya kan? Biar jawabannya si rata-ratanya ini adalah bilangan asli. Nih. Berarti kalau ini 24, 21 tambah X sama dengan 24. Maka X-nya sama dengan 24 dikurang 21. X-nya adalah 3. Nah, karena ini yang ditanya adalah nilai terkecil yang mungkin, nilai terkecil. Kalau yang kalau yang seterusnya yang bisa dibagi 4 juga bisa juga 21 ditambah sama 21 tambah 7 kan jadi 28. 28 bagi 4 juga bisa ntar jadi 7 gitu. Nah, ini karena yang diminta adalah yang terkecil. Jadi yang paling mendekati dari 21 itu jadi harus ditambah 3 biar jadi 24 bagi 4 biar dia karena dia mau rata-rata 4 bilangan itu adalah bilangan asli gitu. Jadi begitu jawabannya berarti ini 3 ya kan? Berarti P sama dengan Q. P sama dengan Q. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Jawabannya C. Ada yang mau tanya? Paham? Paham? Suara aku udah nggak nge-freeze kan? Udah lancar? Udah, Kak. Oke. Lancar, aman. Oke, kita lanjut ya. Satu nomor lagi buat pembahasan soal ya. Habis ini kita kuis. Lanjut, oke. Ya, lanjut. Oke, nah nih bentuk optionnya beda lagi nih. Kalau ini kayaknya nggak cuma di PK doang deh, ntar di subtes lain ada juga yang kayak gini ya. Pokoknya kalian kalau sering-sering nanti PPT-nya di-send. Iya, biasanya di-send di Twitter kok. Ya, ntar aku send di sini juga kok. Aku send link PDF-nya. Mau nanya nomor tadi, oh yang mana? Apakah boleh, Kak, ngira-ngira nilai X padahal nilai rata-rata X-nya? Iya. Padahal nilai rata-rata X-nya tidak diketahui. Iya, di sini kan nilai rata-ratanya nggak diketahui kan, tapi dia kasih tahu kalau rata-rata 4 bilangan itu harus bilangan asli, ya kan? Harus bilangan asli, rata-ratanya harus bilangan asli. Nah, ini kan ketemu kan kita rata-ratanya 6 bilangan asli. Dia minta nilai X terkecil. Nah, dari sini X terkecil berarti 21 ditambah berapa nih sekecil-kecilnya yang kalau dibagi 4, yang bisa dibagi 4. Jadi yang kalau dibagi 4 dia nggak bersisa gitu kan. Kalau misalnya 21 kalau tadi X-nya itu 1, 21 tambah 1 22 kan. 22 bagi 4 nggak bisa kan? 22 bagi 4 pecahan kan?
22 bagi 4 pecahan. Nah, berarti kemudian 21 tambah 2, jadinya 23. 23 bagi 4 juga nggak bisa. Terus 21 tambah 3, jadi 24. 24 bagi 4 bisa kan? 24 bagi 4 itu 6. Nah, ketemu tuh rata-ratanya bilangan asli gitu. Gitu, Mila. Udah paham? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk tipe option yang kayak soal ini, pokoknya semakin banyak kalian latihan, pasti hafal nih option-optionnya. Kalau A, 1, 2, 3 aja. B, 1 sama 3. C, 2, 4. D, 4 doang yang benar. Kalau E, semuanya benar. Nah, kalau ini kita langsung aja lihat nih di pernyataan-pernyataan yang pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, dari pernyataan 1, rata-rata hasil produksi Senin sampai Jumat adalah 6 nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hitung aja nih, kita cocokin. Benar nggak? 6, 1. Nih. Ini kan udah ini ya, nilai angkanya, datanya udah dikasih tahu nih. Jadi, 36 tambah 4 tambah 8. Oke. Tambah 6 tambah 2 dibagi Senin sampai Jumat itu ada 5 hari. Nah, kayak nih. Nah, berarti rata-ratanya 6 tambah 4, 10, tambah 8, 18, 18 tambah 6, 24, tambah 2, 26. 26 bagi 5. 26 bagi 5 itu 5,2. 5,2. Nah, bukan 6 kan? Berarti salah nih. 1, bukan 6. Ya, rata-ratanya 5,2. Berarti kalau 1 salah, udah pasti nih si 3 salah. Apalagi 3 pernyataan hari Sabtu dan Minggu pabrik tutup. Kan belum tentu juga ya pabrik tutup Sabtu Minggu gitu. Nih kan 1 tuh selalu berikatan sama 3 kan nih. Jadi kalau 1 salah, 3 udah pasti salah. Berarti udah pasti bukan si B. Udah pasti bukan si A karena satunya salah. Udah pasti bukan ini. Udah tinggal C sama D nih pilihannya. Kita coba pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, persentase penurunan produksi yang paling kecil terjadi pada hari Kamis. Kita coba cocokin. Hari Kamis nih, dari Rabu ke Kamis itu turun 2, ya kan? Kita coba, dia turun 2, dibagi sama hasil sebelumnya, nilai sebelumnya itu 8 kan? Berarti 2/8 dikali 100%. Bagi 2 habis, bagi 2, 4. 100 bagi 4, 25%. Nah, ini 25%, tapi coba kita lihat yang lain nih, yang menurun juga. Ini kan, ini turun nih, dari Senin ke Selasa turun. Ini naik. Ini turun juga, tadi udah ketemu, ini turun, tapi ini turunnya besar kan, dia mintanya yang paling kecil. Kita coba ini, dari Senin ke Selasa nih, dia turun 2 juga. Ini kan tadi Kamis, ya kan. Ini Selasa, coba Selasa, persentase penurunannya 6 ke 4 itu turunnya, ini kelihatan kan? Ini grafiknya. Oke, 6 ke 4 turunnya 2. Dibagi sama hasil sebelumnya nih, 2 bagi 6 kali 100%. Sama dengan bagi 2 habis, bagi 2, 3. 100 bagi 3, 33,3333 gitu, persen. Nah, ini sama ini lebih kecil kan? Berarti benar nih. Penurunan pada hari Kamis itu yang paling kecil. 2 benar, 4 udah pasti benar. Nih, 2 benar, 4 udah pasti benar. Tapi kalau misalnya kalian waktunya kepepet tuh, udah langsung jawab aja, C. Langsung 2 dan 4 benar gitu. Tapi kalau waktunya masih banyak, bisa dicocokin lagi, diperiksa lagi. Kita coba nih yang 4 ya. Kita coba yang pernyataan keempat. Kenaikan produksi pada hari Rabu mencapai 100%. Sebenarnya kalau kayak gini sih, kalian ngelihat grafiknya, bisa kalian kira-kira ya kan. Tapi ya untuk mencari aman gitu, kita hitung aja nih.
kenaikan produksi pada hari Rabu mencapai 100%. Selasa ke Rabu, kan nih Rabu. Dari 4 ke 8, naiknya 4, ya kan? Nilai sebelumnya juga 4. Berarti udah pasti tuh naiknya sama-sama 4, naik 100% gitu. Berarti kita coba aja nih, persennya sama dengan dia naik dari 4 ke 8, naik 4. Dibagi, nilai sebelumnya adalah 4, bagi 4. Kali 100%. Dicoret 100%. Berarti benar. Kenaikan produksinya mencapai 100%. Jadi jawabannya C, 2 dan 4 saja yang benar. Nih, 2 benar, 4 benar. Itu jawabannya cantik. Habis ini ada yang mau tanya? Hitung persentase penurunannya. Oh ya, persentase penurunannya itu sebenarnya penurunan sama kenaikan sama aja kita hitungnya ya. Di sini taruh rumusnya nih. Persen penurunan atau kenaikan itu sama dengan selisihnya. Jadi misalnya penurunan hari Selasa nih, ya kan? Selisih nilainya. Jadi kita saja nilai awalnya dikurangin nilai akhirnya dibagi nilai awalnya kali 100% gitu. Jadi pokoknya selisih misalnya Senin ke Selasa ya, penurunan pada hari Selasa. Jadi hari Senin dikurangin sama hari Selasa dibagi sama yang hari Senin. Paham? Ada yang mau tanya lagi? Oke, ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita kuis, 3 soal aja kok. Paham? Oke, sama-sama. Paham? Oke, kita lanjut ke kuis ya. Oke. Lanjut. Thank you. Nah, nih. Nomor 1. Oke. Nanti yang udah bisa jawab, duluan, yang bisa jawab ya, langsung aja private chat ke aku ya. Ini aku kasih waktu 5 menit deh, sampai 16:04. Oke, langsung private chat aja yang bisa ya. Dimulai dari sekarang. 2, 6, 8, 16, 24 tambah A. Ini pakai rumus rata-rata lagi. Terus yang ditanya adalah nilai A-nya.
Oke, udah 16:04. Ih, keren, banyak yang cepet-cepet banget, tapi masih ada yang salah. Oke, kita bahas aja ya jawabannya. Udah cepet-cepet banget. Ya, oke. Udah banyak yang benar, tapi ada juga yang masih salah. Nah, ya sebenarnya ini gampang sih dikira-kira, karena dari sini nih, modus tunggal nih. Modus, ya mempunyai modus tunggal. Di sini, yang modus itu adalah 3 sama 4, ya kan? 3 sama 4 sama-sama ada 2. Nah, dia maunya modusnya tunggal. Jadi ya udah antara 3 atau 4 nih, harus ada 3 biji gitu. Udah, langsung kita coba aja nih. Jika data 2, 3, 3, 4, 4, 8, dan A memiliki rata-rata berupa bilangan asli lagi nih, dan mempunyai modus tunggal, maka nilai A yang mungkin adalah pakai rumus rata-rata lagi. Rata-ratanya harus bilangan asli ya, pokoknya gak boleh pecahan. Langsung aja. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah A. Jadi kalau kepepet, kalau mau nembak ya antara B atau C gitu kan ntar. Tapi harus kita coba aja nih. Tadi pada cepet-cepet kok ngitungnya. Nah, ini dibagi sama dia ada 7 ya kan. Rata-ratanya sama dengan 2 tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 8, 24.
24 tambah A per 7. Nah, ini kan pilihannya cuma antara 3 atau 4, ya kan? Coba 24 tambah 3 bagi 7. 24 tambah 3 itu 27. Bagi 7, nggak bisa kan? Pecahan kan? Nggak, tidak bulat, ya kan? Kemudian kalau 4, 24 tambah 4 dibagi 7. Sama dengan 28 dibagi 7. Sama dengan 4. Nah, dapat deh 4 kan bilangan asli. Nih, rata-ratanya harus bilangan asli gitu. Jadi jawabannya cantik. C. Oke. Jadi jawabannya C. Gampang kan? Sebenarnya gampang kok. Lebih teliti aja, lebih fokus aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Aman. Oke. Yang tadi salah kenapa tuh salah ya tuh? Ada yang salah ngitung atau kenapa? Ada yang jawab 11. Kenapa 11? 24. Bener sih 24 tambah 11 kan jadi 35. 35 bagi 7 bisa kan? Tapi perhatiin dia maunya modus tunggal ya kan? Berarti harus ya kan? Iya, di modus ya. Iya, bisa-bisa. Terkecoh sama 35. Pokoknya perhatiin tiap kata-kata di soalnya ya. Oke, sampai sini. Lanjut. Lanjut. Oke, mari kita lanjut. Soal kedua. Nah, nih. Oke. Nih, di sini ada rata-rata, ada median, ada modus, ada jangkauan juga. Tapi ini masih data tunggal. Bisa kok, oke? Sama kayak tadi, kalau bisa jawab langsung aja private chat, oke? Waktunya, ini sih 3 menit bisa sih harusnya sih. 5 menit juga deh. Sampai 16 lewat 13, oke? Ada 5 data nih. Data rata-ratanya 12. Dapat persamaan tuh. Terus masukin tuh di situ median modusnya. Jangkauannya kayak tadi tuh, tinggal dikurang gitu. Nanti ketemu deh 1 biji lagi tuh yang belum ketemu. Bisa. Fokus.
Oke. Sudah 5 menit. Ih, hampir semuanya benar nih kayak nih. Keren. Gampang ya, gampang. Nanti deh kita bikin kelas bahas soal yang lebih hot ya, lebih hot. Sebenarnya ya sih, ini soal statistik termasuk soal hiburan gitu kan. Oke, kita bahas. Nah, jika 5 data, ada 5 data doang nih, dikit nih. Mati. 5 data. Memiliki rata-ratanya 12. Mediannya 12. Modusnya 15 dan jangkauannya 7. Diketahui semuanya tuh. Tinggal data kedua setelah diurutkan adalah, oke, lihat aja nih, aku udah kasih clue. Udah kasih clue. Oke, 5 data. Berarti kita buat persamaan rumus rata-rata dulu. Nih. Ini rata-ratanya ada 5 data. Kita masukin aja X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi 5. Nah, rata-ratanya 12. 12 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 X4 sama X5. Bagi 5 kan, dikali tuh 60. 12 kali 5, 60 ya kan. X1, X2, X3, X4, X5. Nah, sekarang masukin tuh median sama modusnya. Mediannya 12, modusnya 15. Ini kan cuma 5 data, berarti udah pasti mediannya di tengah-tengah tuh di sini kan. Balik. Mediannya sini 12. Terus modusnya 15. 15 itu udah pasti setelah 12. Udah pasti berarti di belakangnya 12. Modus berarti dia harus lebih dari 1, ya kan? Di sini tinggal 2 tempat ya. Udah tinggal 15 sama 15. Tuh. Terus jangkauannya 7. Jangkauan itu berarti X5 dikurangin X1. Ya kan? Berarti 7 sama dengan X5-nya 15. Dikurangin sama X1. Berarti X1-nya 15 kurang 7 udah 8. Nih, udah 8 tambah X2. Nih, ini yang ditanya nih, data kedua. Data keduanya nih. Ya udah, kita cari pakai persamaan ini. 60 sama dengan 8 tambah X2 tambah 12 tambah 15 tambah 15. 60 sama dengan 8 tambah 12, 20. 20, 15, 35 tambah 15, 50. Ya kan? 35, 15, 50 ya. Berarti X2 tambah 50. Berarti X2-nya sama dengan 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Mantap. Jadi data keduanya adalah 10. Bebek, bola. Nah, B. Cakep. Siapa tuh tadi yang jawab 10? Semuanya jawab 10 kan ya? Mantap, keren. Udah paham sampai sini? Coba aku lihat udah salah nggak ya? Udah jawab 12, kenapa jawab 12? Bingung di mana yang jawab 12? Pada paham? Terkecoh. Paham? Ada yang mau nanya? Oke. Lanjut ya, ini soal kuis terakhir. Oke, soal terakhir ya. Nah, nih. Connection-nya. Nah, nih. 5 menit juga kali ya. Oke, ini soal terakhir. Kalian sama kayak tadi, yang bisa langsung private chat ke aku.
sampai 1623 ya, 1623. Ayo, 2 menit lagi. Baru 2 jawab.
udah 5 menit ya. Kita bahas aja ya. Oke. Baru dikit nih yang jawab. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita bahas ya. Jadi, nih. Rata-rata berat badan 8 orang. Wih, ngomonginnya berat badan nih. Sensitif banget nih kayaknya. Berat badan. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat badan 65 kg digantikan oleh orang baru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, P-nya itu adalah berat badan orang barunya ya. Yang kita cari berat badan orang barunya. Sebenarnya ada cara cepatnya, tapi kita coba yang lebih ini dulu ya, urut dulu ya caranya ya. Pertama, buat persamaan rata-rata untuk berat badan yang sebelum digantikan, yang masih ada si 65, sama yang ketika 65-nya digantikan sama orang baru, gitu kan. Oke, ini rata-rata, itu ada X1, tambah X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5, X6, X7 sama X8. Ya, tapi X8 ini coba kita masukin aja 65-nya di sini ya. Nih. Sebenarnya 65-nya bebas di mana aja. Kita masukin aja di sini. Ada yang berat yang diketahui karena cuman si 65 nih doang nih. 65 kilo dibagi sama 8. Nah, X1 sampai 7 nih daripada kita bikin panjang-panjang, kita misalin aja A lagi dah nih. Di rata-ratanya sama dengan A tambah 65 dibagi 8. 8 dikali rata-rata sama dengan A plus 65. A-nya sama dengan 8 dikali rata-rata dikurangin 65, ya kan? Ini dapat satu persamaan. Ini yang masih ada si 65 nih, sebelum si yang berat badan 65 kg-nya digantikan sama orang baru. Kemudian untuk yang setelah digantikan sama orang baru. Rata-ratanya bertambah 2 kg, ya kan? Terus ini tadi kita masuk isi lagi nih, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, X5, X6 tambah X7 sama 65-nya kita ganti, kan digantikan sama B ya, B gitu, XB atau X yang baru. Terus dibagi 8 juga. Nah, ini tadi kan kita jadiin A kan, di X tambah 2 sama dengan A ditambah B, ini kan ini A ya, dibagi 8. Nah, dikali silang, 8 dikali rata-ratanya ditambah 16 sama dengan A-nya kita masukin nih tadi kan, nih masukin sini nih. 8 ke rata-rata kurang 65 ditambah B. Ini sama ini habis nih, ya kan? Udah tinggal B sama dengan 65 ditambah 16 sama dengan 81. Jadi berat badan orang yang baru adalah 81 kg. Jadi P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Tadi masih banyak banget yang salah nih. Jawabannya yang A. Kalau cara cepatnya, ada tinggal 65 ditambah, dia ada 8 orang, bertambah 2 kg. 8 kali 2. 5 tambah 16 sama dengan 81 gitu. Tapi ini aja biar cari aman ya. Gitu. Jadi jawabannya yang A. P lebih besar dari Q. Oh, 16 dapat dari mana? 16 yang ini nih. 16 yang ini nih dapat dari ini 8 dikali silang ke sini kan.
Jadi 8 dikali sama rata-rata, ditambah 8 dikali sama 2. Kok nggak kecoret? Nah. Ini 8 dikali. Oke. Oke. Kurang paham cara cepat. Oh ya, cara cepatnya. Ini sebenarnya cara cepatnya. Ini sih, ntar kalian gampang lupa sih malah kalau pakai cara cepatnya. Sebenarnya cara ini udah termasuk yang gampang kok. Nih, ya. 6 kg, 65 kg ditambah sama karena dia ada 8 orang. Terus ibarat aja tiap orangnya tuh nambah 2 kg gitu. Jadi 65 tambah, ini kan 8 orang, kali 2. Gitu. Jadi sama dengan 65 ditambah 16. Jadi 81. Oke, ada yang mau tanya lagi? Udah paham, Mila? Oke, thank you. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Tadi yang jawab B kenapa tuh? Ada salah di mana? Ada yang bingung di mana? Paham? Oke, ya. Sip deh. Oke. Ya. Udah jam 16.30 nih. Udah selesai kelas kita. Jadi, sebelum kelasnya berakhir, aku mau kasih dua patah quotes aja. Ini dari teman aku sama dari guru bimbel aku sih. Ini juga sampai sekarang masih aku pajang. Di-upload kok, biasanya di-upload ke YouTube. Sampai sekarang masih aku pajang di meja belajar aku. Jadi istilah lawanmu itu soal, bukan mereka. Jadi kalau kamu bisa soalnya, nilai kamu bisa bagus. Jadi kamu nggak usah repot-repot mikirin sainganmu. Pikirin aja itu soalnya. Jadi intinya tuh kamu fokus aja sama diri kamu sendiri, sama progres diri kamu. Gak usah mikirin seberapa banyak lawannya, gak usah mikirin seberapa banyak saingannya, seberapa susah saingannya. Yang penting kamu kuasain dulu soalnya itu. Banyak-banyakin latihan soal aja, pokoknya ya segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada gangguan-gangguan internet tadi, nge-lag. Makasih yang udah join. Sampai ketemu lagi beberapa minggu lagi atau bulan depan. Ya, pokoknya makasih semuanya. Semoga Makasih Kakak. Yang lain jangan lupa sukses itu. UTBK-nya Makasih, Kak. 2022. Semangat terus belajar. Jangan lupa tolong isi feedback-nya ya. Jangan lupa tolong isi feedback-nya ya. Sama-sama.